Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi ujian tengah semester saya tentang keterkaitan kecerdasan ideologi dengan kesadaran membayar pajak. Dosen pengampu, Ibu Francisca Uli Marsinta, Esos M.Hum. Sebelum itu, saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Baiklah, perkenalkan, nama saya Yulanda Oktaria, nomor NPM 0620 30 50 1337, dan nomor absen 24. Dari Politeknik Negeri Sriwijaya. Baiklah, saya akan memulai menjelaskan materi keterkaitan kecerdasan ideologi dengan kesadaran membayar pajak. Kecerdasan ideologis tidak hanya melibatkan diri sendiri, tetapi juga melibatkan pihak lain. Kecerdasan tidak hanya mencakup pikiran logos, melainkan juga perasaan, patos, dan nilai etis manusia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Meletakkan diri dalam posisi sebagai warga bangsa dan warga negara. Warga bangsa adalah sebutan dari kedudukan seseorang dalam suatu komunitas yang dinamakan bangsa, sedangkan warga negara adalah sebutan dari kedudukan seseorang dalam hak dan kewajiban hidup bernegara. Kita ketahui pembangunan sangat penting bagi keberlangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara. Sumber dana pembangunan dapat diperoleh dari sumber daya alam, aktivitas usaha pemerintah BUMN, pinjaman, hibah, dan pajak. Di antara sumber-sumber tersebut, pajak merupakan salah satu sumber yang sangat penting karena melibatkan partisipasi warga negara untuk pembangunan baik fisik maupun non-fisik, serta meningkatkan kemandirian bangsa. Salah satu komponen penting yang dibutuhkan untuk mendukung kecerdasan ideologi pertama, pemahaman atas hak dan kewajiban setiap warga negara. Jika seseorang dapat memahami hak dan kewajiban dalam bernegara dengan baik, berarti ia dapat menempatkan diri sebagaimana warga negara yang baik. Pada hakikatnya, kesadaran membayar pajak merupakan salah satu dari kewajiban menjadi warga negara. Pajak juga merupakan sarana untuk menyejahterakan rakyat. Oleh karena itu, negara harus mewujudkan keadilan, berbagi, dan distribusi bagi masyarakat. Ketaatan membayar pajak akan banyak membantu membangun bangsa ini, baik dari membangun perekonomian, sosial, dan lain sebagainya. Kita ketahui, sistem pemungutan pajak di Indonesia adalah self-assessment system. Kewajiban berpajakannya, di mana self-assessment system merupakan sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada warga pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Keterkaitan nilai-nilai Pancasila yang kita dapat apabila kita taat membayar pajak. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Salah satunya yaitu nilai syukur. Bentuk tindakan adalah menyalurkan kelebihan rezeki, misalnya warga negara yang memberikan bantuan kepada orang yang tidak mampu melalui pembayaran pajak. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Salah satunya yaitu nilai keadilan di mana terdapat 3 tolak ukur, sebab satunya adalah nilai skandal sosial. Artinya kalau sampai ada orang yang tidak mau berbagi dengan orang miskin, maka hal ini merupakan perbuatan menurunkan dan merendahkan martabat orang kaya tersebut melalui pembayar pajak. Kita dapat berbagi dengan orang miskin. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Nilai-nilai ini meliputi rasa rasionalisme dan rasa memiliki negara ini. Salah satu mewujudkannya adalah dengan kesadaran atau kewajiban sebagai warga negara, misalnya kesadaran dan kewajiban membayar pajak. 4. Kerakyatan dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila ini bertujuan mengutamakan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi, di mana sejalan dengan tujuan dari fungsi pajak. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nilai dari sila ini mengandung nilai-nilai keadilan berbangsa dengan kesejahteraan bersama yang juga sejalan dengan fungsi pajak. Pertanyaan yang pertama, seberapa besar kontribusi yang diberikan pajak untuk negara? Belanja negara pada tahun 2012
dipatok 2,528,8 triliun sebagaimana terutang dalam RAPBN 2020. Kebutuhan dana sebesar diharapkan pendapatan negara dan hibah sebesar 2,2215 triliun sehingga defisit anggaran tahun 2020 ditargetkan 1,76% dari PDB atau sebesar 37,2 triliun. Kontri sektor pajak ditargetkan naik 13,3% menjadi 1,861,8 triliun dibandingkan dengan pajak tahun ini sebesar 1,643,1 triliun. Anggaran sebesar itu diharapkan menampung 5 sasaran pembangunan yang jadi fokus pemerintah Presiden Joko Widodo untuk mencapai anggaran pendapatan 2,221,5 triliun pada tahun 2020. Pemerintah akan mendorong optimalisasi pemerintahan maupun mereformasi pengelolaan penerimaan negara bukan pajak PNBP. Dan yang kedua, apa yang dapat dilakukan pemerintah agar dapat membuat masyarakat memiliki kesadaran untuk membayar pajak? Yang pertama adalah memperbaiki pelayanan agar wajib pajak mau membayar pajak secara sukarela, memperbaiki pelayanan karena masih ada ketidakpuasan karena pada prinsipnya pajak Indonesia masih self-assessment. Yang kedua, meningkatkan jumlah tenaga periksa di Direktorat Jenderal Pajak untuk memperbaiki kualitas penegakan hukum. Yang ketiga, sebagai ideologi bangsa, apakah Pancasila berkaitan dengan membayar pajak? Nilai-nilai dalam Pancasila juga menjadi dasar kontribusi dan ideologi dalam membayar pajak, menunjukkan nilai syukur dan segala kenikmatan yang diterima diri yang mahasiswa maha kuasa, serta menunjukkan sifat kemanusiaan dengan membayar pajak. 4. Nilai dari sila kelima mengandung nilai-nilai keadilan berhubungan dengan kesejahteraan bersama yang juga sejalan dengan fungsi pajak, yaitu untuk mensejahterakan rakyat. Dan yang kelima, pada wacana tersebut, pada hakikatnya pajak merupakan sarana untuk menyejahterakan rakyat. Sebutkan caranya. Caranya yaitu pajak yang telah disetorkan masyarakat akan digunakan negara untuk kesejahteraan masyarakat, antara lain memberi subsidi barang yang dibutuhkan masyarakat dan membayar utang-utang negara. Selain itu, pajak juga digunakan untuk menunjang usaha mikro, kecil, dan menengah agar perekonomian dapat terus berkembang. Baiklah, itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Kesimpulan dari materi ini adalah sebagai warga negara Indonesia, hendaknya kita sama-sama membangun bangsa ini dengan hal-hal sederhana, misalnya dengan menaati segala aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Salah satunya melaksanakan kewajiban sebagai warga negara, yaitu taat membayar pajak. Karena pada hakikatnya, pajak merupakan sarana untuk menyejahterakan masyarakat, termasuk kita sendiri. Di sisi lain, kita juga menerapkan nilai-nilai dari ideologi bangsa kita, yaitu Pancasila. Melalui membayar pajak, dengan begitu kita akan memiliki karakter bangsa sesungguhnya yang berpedoman pada nilai-nilai Pancasila dan juga membawa bangsa ini menjadi lebih sejahtera. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan dari materi saya. Lebih dan kurang saya mohon ampun. Jika ada teman-teman yang ingin bertanya, silakan berikan pertanyaan kalian di grup WA. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.